Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekalian, jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya terkait dengan makna kerjasama. Oke, kita mulai ya. Kerjasama ini harus ditunjukkan atau diperlihatkan, diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena ini merupakan budaya bangsa Indonesia sebagaimana kita bahas sebelumnya. Karena ini merupakan budaya, kita harus lestarikan dan harus kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kerjasama ini mencakup beberapa bidang, baik itu kerjasama di dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan juga kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan serta antar umat beragama. Lah, dalam 4 aspek ini kita harus tumbuhkan, tampakkan kerjasama dalam membangun bangsa dan negara. Lah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang sosial politik. Nah, kerjasama dalam bidang sosial politik ini akan tampak atau bentuknya ini berupa musyawarah musyawarah di dalam mengambil keputusan, baik itu di dalam lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga masyarakat seperti RT, RW desa dan lain sebagainya. Nah, permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan satu hal berdasarkan kehendak bersama atau rakyat hingga tercapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Lah, kalau kita lihat dari pemahaman ini, maka musyawarah ini merupakan wujud atau bentuk daripada kerjasama di dalam kehidupan sosial politik di Indonesia, memutuskan bersama-sama dan dijalankan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, hal ini memiliki landasan tentunya di dalam kehidupan atau di dalam aturan-aturan di negara kita atau di dalam kehidupan, terutama landasan idealnya ini adalah sila ke-4 dari Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah ini memiliki landasan yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kegiatan musyawarah ini adalah satu, menghormati pendapat orang lain. Dalam bermusyawarah kita harus bisa menghormati berbagai pendapat yang muncul di dalam jalannya musyawarah. Tidak boleh memotong pendapat orang lain, menganggap remeh pendapat orang lain. Nah, di dalam bermusyawarah juga kita itu untuk mencapai mufakat harus menerima hasil keputusan musyawarah. Nah, apapun, walaupun pendapat kita tidak dimufakati dalam musyawarah diterima, tapi hasil dari musyawarah tersebut merupakan hasil bersama yang kemudian yang ketiga itu adalah melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Apa? Artinya melaksanakan bersama-sama. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam musyawarah, dan inilah kerjasama di dalam aspek sosial politik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama di bidang ekonomi. Nah, apa wujud atau bentuk kerjasama di dalam bidang ekonomi ini, kehidupan ekonomi. Nah, ini tercermin atau bentuknya terlihat di dalam membayar pajak dan juga perkoperasian. Kenapa? Nah, kita tahu bahwa kita sebagai wajib pajak, orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak ini sebenarnya adalah bergotong royong bersama-sama membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Nah, ini bentuk setiap wajib pajak itu banyak membayar kewajibannya ini dalam rangka bersama-sama untuk membiayai pembangunan nasional. Nah, pajak inilah yang kemudian digunakan untuk menjalankan pembangunan di Indonesia. Nah, dalam hal ini maka membayar pajak ini merupakan wujud kerjasama di dalam bidang ekonomi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah koperasi. Kita tahu adalah koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang digunakan dengan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Kita tahu koperasi ini punya anggota, biasanya ada iuran dan lain sebagainya dari dan untuk anggota. Hasil-hasil yang dihasilkan dari kegiatan perkoperasian ini untuk kesejahteraan sesama anggota berdasarkan iurannya nanti dan lain sebagainya. Nah, inilah konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Bung Hatta atau Pak Hatta sebagai bentuk ekonomi
Pancasila ya, karena di dalamnya tercermin kerja sama. Nah, ini juga memiliki landasan yang kuat, terutama sila kelima yang landasan ideal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pasal 23A ya, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak itu wajib hukumnya ya, dan sifatnya memaksa. Nah, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan ya, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan lain sebagainya. Yang semuanya itu dikumpulkan masuk ke kas negara untuk menjalankan roda perekonomian negara, untuk melakukan pembangunan nasional. Artinya apa di sini? Pembangunan ekonomi suatu negara, pembangunan nasional suatu negara ini ya dilakukan bersama sama rakyat Indonesia. Ya, landasan yang selanjutnya adalah pasal 33 ayat 1 yang menyatakan perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Itulah yang dimaksud koperasi ya, menurut pasal 33 ini. Oke, sekalian, yang selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, wujud dari pertahanan dan keamanan ini adalah ya bela negara. Membela negara ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada kerjasama sesama rakyat Indonesia. Nah, bela negara ini merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk menjaga bangsa negara yang besar ini tidak bisa kita lakukan sendiri ya, butuh kerjasama untuk menjaga ya, menjamin kelangsungan bangsa dan negara ya. Ini juga punya landasan. Landasannya apa? Bela negara itu ya, bela negara ini landasannya adalah pasal 30 ayat 1 ya, bahwa tiap-tiap warga negara ini berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Negara Indonesia yang besar ini tidak bisa ya dijaga oleh TNI saja, misalkan polisi saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Inilah bentuk daripada kerja sama. Kemudian pasal 27 ayat 3 ya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Negara ini milik kita bersama, maka harus dijaga secara bersama-sama. Inilah bentuk kerjasama di dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan. Nah, kesadaran bela negara ini ya mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan ya pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara. Nah, 5 dasar dari bela negara itu adalah cinta tanah air ya, kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Kita ini sebagai warga negara harus sadar ya, sadar berbangsa dan bernegara ini banyak aspeknya. Kita sadar sebagai bangsa ya yang beragam, dan kita sadar bernegara dengan memenaati hukum-hukum negara. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah. Nah, ini kita harus meyakini ya, bahwa kita memiliki falsafah ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan ideologi negara kita. Nah, selain kecintaan, kesadaran sebagai bangsa ya, berbangsa dan bernegara, juga ada nilai rela berkorban. Yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara ya, fisik maupun non fisik. Ini nilai-nilai yang ada di dalam bela negara. Kemampuan awal ini banyak ya, fisik, kemampuan fisik maupun non fisik ya, pemikiran. Nah, selanjutnya itu adalah kerjasama antar umat beragama. Nah, kerjasama di dalam kehidupan beragama ini atau dalam kehidupan antar umat beragama ini mewujud atau berbentuk di dalam sikap atau perilaku toleransi. Nah, perilaku toleransi ini adalah perilaku yang saling menghargai antar umat beragama. Nah, toleransi ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling menghormati itu tadi. Nah, itulah toleransi, saling menghargai, saling menghormati perbedaan agama. Ya. Tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Ini demi untuk menjaga kerukunan umat beragama. Lah, itulah bentuk kerjasama ya, kerjasama yang satu menghargai yang lain dan saling menghargai. Lah, ini juga memiliki landasan ya, landasan daripada kerjasama umat beragama ini ya yang berupa toleransi ini adalah Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang juga pasal 29 ayat 2 yang mengatakan atau berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, kerjasama dalam bidang antar kerukunan umat beragama ini ya wujud dalam bentuk toleransi, sehingga ya untuk membangun ya, kehidupan umat beragama ya agar tercipta kerukunan, maka kita harus saling menghargai, saling menghormati ya, tidak mengganggu umat beragama satu
ada umat beragama lainnya. Karena negara juga menjamin kemerdekaan ya untuk memeluk agama. Terserah masyarakat Indonesia yang ingin memeluk agama apa, yang penting beragama, bebas menjalankan agamanya, tidak boleh ada saling mengganggu ya. Bom misalkan kemarin ya di gereja dan lain sebagainya, itu merupakan ya sikap-sikap yang tidak menunjukkan rasa kerjasama antar umat beragama, tidak memiliki toleransi, bahkan itu mengganggu ya, dan lain sebagainya. Nah, aku sekalian ya, kerjasama itu ya harus dibangun dalam kehidupan. Nah, supaya sikap kerjasama itu tumbuh dan berkembang, maka kita harus menghindari ya sikap-sikap seperti fanatik sempit, sikap yang merasa diri sendiri paling benar. Orang yang merasa dirinya paling benar itu akan sulit untuk bekerja sama karena menganggap orang lain salah, hingga dia tidak mau bekerja sama. Kemudian ada sikap individualis. Individualis itu tentu merasa diri bisa ya, merasa bisa sendiri ya, merasa maunya sendiri, pokoknya apa sendiri ya, mendahulukan kepentingan sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap eksklusif, tertutup, memisahkan diri dari kehidupan sosial. Nah, ini kalau orang sudah tertutup, eksklusif, tidak mau bergabung dalam kehidupan sosial di lingkungannya, maka dia dipastikan tidak bisa dan tidak mau bekerja sama. Kemudian sikap primordial, perasaan kesukuan. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ya kehidupan sosialnya ini beragam, maka sikap kesukuan yang merasa sukunya unggul ya, sukunya bagus, maka dia tidak mungkin mau bersama-sama bekerja sama dengan suku lainnya, bergaul dengan suku lainnya. Sikap-sikap inilah yang harus dihindari ya di dalam mengembangkan sikap kerjasama, karena ketika memiliki sifat-sifat tersebut, maka kerjasama itu tidak akan dia lakukan atau tidak terjalin yang namanya kerja sama. Maka sikap-sikap ini harus dihindari. Nah, dari itulah sebenarnya kerjasama itu penting di dalam kehidupan. Nah, apa pentingnya kerjasama di dalam kehidupan? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa kerjasama ini memperkuat persatuan dan kesatuan. Dengan kerjasama, maka kita ya sebagai bangsa ini ya akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tidak ada kerjasama, maka persatuan dan kesatuan itu akan lemah. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Kita lihat di gambar itu ya, itu adalah bentuk wujud kerjasama masyarakat ya kita. Ini akan mempererat persaudaraan, kebersamaan, melakukan semuanya bersama-sama, terjalin keakraban di situ ya, kekeluargaan ya. Nah, kerjasama juga ya, atau gotong royong ini juga ya bisa meringankan pekerjaan, beban ya. Pekerjaan bisa cepat selesai dan juga bisa efektif dan efisien. Efektif itu tepat karena banyak orang berurun rembuk ya, berurun atau mengulurkan tangan bersama-sama melaksanakan ya, dan juga efisien ya, hemat waktu ya, hemat tenaga dan lain sebagainya. Itulah ya arti penting kerja sama, sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan sekalian itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dapat dilanjut di grup WA kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.